ompong ya? Oh, lu lagi cari awan. Habis kenapa dong? Gue jadi penasaran. Coba buka deh, Jong. Cepet, Jon, buka. Lu lagi makan permen ya? Nggak mau bagi-bagi? Oh, lu lagi cari awan. Lu sih, Din. Salah sendiri. Gue mau bangkis, disuruh buka. Hajar. Hajar. Jono, Udin, kenapa tutup mulut? Buang gas ya? Kalau ditanya jangan diam. Kenapa mulut kalian? Ayo jawab. Kalian ini benar-benar anak bandel, ngeyel. Sekarang kalian juga menghadap kepala sekolah. Kata Bapak Guru, kalian bandel ya? Bener Pak Guru? Benar Pak. Jono sama Udin kalau dikasih pertanyaan tidak mau menjawab. Lihat aja mulut mereka megap-megap kayak ikan mas koki. Kenapa kalian tutup mulut? Kalian pasti mau demo tutup mulut kan? Mau menurunkan Bapak sebagai kepala sekolah di sini? Kalian kalau nggak mau demo, kenapa tutup mulut? Ayo jawab. Apa orang tua kalian Bapak suruh menghadap ke sekolahan? Lihat tuh Pak. Dia anak-anak yang paling bandel. Ngeyel, nggak mau jawab. Ayo buka mulut. Sekali lagi Bapak tanya. Kalau kalian berdua tidak mau menjawab, kalian berdua dikeluarkan dari sekolah ini. Kenapa kalian berdua tutup mulut? Jono, Udin, kenapa kalian bersedih muka Bapak? Makanya Pak, saya bukan yang nggak mau jawab, tapi saya lagi flu. Kenapa sih masa kita buka mulut? Kena bersin deh muka Bapak. Nanti kalau bibir gue tambah jontor gimana? Kagak apa-apa bang, hitung-hitung memberdayakan aset. Aset, maksud lo? Ya berarti bokap kagak salah namain lo Henry Jontor. Bisa aja lo. Bagian tumen-tumen amat sih minggu-minggu pagi begini mau lari. Biasanya juga molor lo. Ini juga terpaksa bang. Mau sehat terpaksa. Jadi siapa yang mau sehat? Gue tuh mau makan enak. Masa mau makan enak harus lari dulu. Lo lupa ya lo lemot ya. Maksud gue tuh si Vina mengancam nggak akan bawain pizza, steak sama burger kalau gue nggak mau lari pagi. Vina? Iya Vina. Vina ngajak lo lari pagi? Yes. John, kalau begitu Vina biar lari pagi sama gue aja. Di mana? Di sekitar komplek aja paling. Wah, kalau begitu gue harus siap-siap lari pagi sama Vina nih. John, bener. Vina lari di sekitar komplek ini? Iya bener. Tapi ntar bang, yang diajak lari sama Vina kan gue. Kenapa lo yang pengen? Gini aja, lo di rumah biar gue nanti kasih duit lo, ya. Yang penting gue lari sama Vina. Enak aja. Nah, nih. Segini mah cuma cukup buat beli burger doang. Segini mah cuma cukup buat beli burger sama steak. Buat beli pizzanya mana? Beli pizzanya ntar abis lari pagi gue sama Vina. Vina, I'm coming. Asik. Gue gak perlu capek-capek lari pagi buat dapetin pizza, steak, sama burger. Joni mana sih? Awas ya, kalau sampai nggak muncul batang hidungnya, gue nggak bakalan bawain dia pizza, burger, sama steak lagi. Joni,
Joni, lepasin nggak? Aku tahu kamu udah nggak sebel kan sama aku. Aku juga tahu kamu suka kan sama aku. Ngaku deh. Joni, kamu kan pinter. Kok tangan kamu bawa orang bego? Pak Henry. Pantesan tangannya baunya beda. Iya, Vina. Saya ngewakilin Joni. Joni berhalangan tetap. Maksudnya? Maksudnya apa ya? Oh itu tadi Joni di rumah muntah-muntah terus mencret. Sampai-sampai pileknya ngocor terus kayak aliran Sungai Bengawan Solo. Kita lari yuk. Iya deh, nggak ada Joni onta pun jadi. Vina kemana? Hah? Vina, tungguin abang. Vina. Pak Henry masih kuat nggak? Gue harus cari akal nih, biar dapat napas buatan dari Vina. Kok malah bengong? Anu Vin, tiba-tiba aja pala saya kok pusing. Pak Henry, Pak Henry. Ya, dia malah pingsan. Gimana nih? Gimana nih? Kenapa, Mbak? Ini, dia tadi lari sama saya. Toto pingsan. Oh, itu kehabisan napas. Harus dikasih napas buatan tuh. Oh, gitu ya? Iya. Ya udah deh, dikasih napas buatan aja. Asik, akhirnya Vina mau ngasih napas buatan ke gue. Tapi kok baunya lain? Vina kok berubah jadi ikan kerapu? Ya, dia pingsan lagi. Bu, kasih napas buatan. Itu mah nggak usah pakai napas buatan. Harus dibuatin kuburan aja. Aduh, Pak Henry, Pak. Aduh, Pak Henry, Pak. Pak Henry, Pak. Meninggalkan anak Bapak. Bapak kan janji mau beliin Joni mainan robot-robotan. Bapak bohong. Mau beliin mainan robot-robotan udah meninggal. Bapak, jangan meninggal dulu. Bapak kan belum dibeliin mobil baru. Masa Mama mau pakai mobil Papa? Kan yang keren tau. Jangan meninggal dulu, Bang. Uang kuliah gue belum lunas, Bang. Gila lu sih. Lu gak pernah nganterin gue kuliah, Bang. Gue udah bilang sama lu. Kantor lu pindahin aja ke Kalimalang. Pohon kan lu. Kayaknya nggak ada yang sedih kalau gue meninggal. Ini malah minta beliin mobil, main-mainan robot-robotan. Lu lagi Joni, pakai acara gue belum bayar kuliah lu, nganterin ke kampus. Dan asal lo tahu aja ya, gue meninggal bukan gara-gara kantor gue belum dipindahin ke Kalimalang. Tapi gara-gara gue kecelakaan nabrak pohon. Tapi kayaknya cuma Vina aja nih yang sedih kalau saya meninggal. Kamu merasa kehilangan ya?
Enggak juga sih, Pak. Terus, kalau Bapak meninggal, saya pasti nggak ngelesin Jono lagi. Soalnya nggak ada yang bayar. Terus, Vina nggak ketemu Joni deh. Semuanya lebay. Gue jadi kepikiran sama pertanyaan Jono. Manusia itu keturunan monyet apa enggak ya? Jononya mana, Pak? Udah tidur. Tadi kecapean habis ngerjain PR. Jono yang capek kok Papa yang suntuk? Papa lagi pusing. Tuh kan, Jono yang punya PR kok Papa yang pusing? Begini, Ma. Tadi Jono cerita. Kata gurunya, manusia itu keturunan monyet. Jadi, Jono merasa dia itu keturunan monyet. Menurut Mama gimana? Iya, nggak tahu ya. Kalau dari keluarga Mama sih nggak ada yang keturunan monyet. Tahu kalau dari keluarga Papa. Joni. Sini sebentar. Apa? Keluarga kita ada yang keturunan monyet nggak? Ada? Yang bener loh. Siapa? Lu? Tawa ah. Kalau sekolah buang kulit pisang kok sembarangan sih? Enak aja, sembarangan Pak Guru yang sembarangan. Masuk ruangan nggak ngomong-ngomong. Ini kan ruangan saya, mau buang kulit pisang kemana kek? Terserah saya. Pak Guru kesini mau ngapain? Begini Pak, saya agak susah untuk menjelaskan soal teori yang menyebutkan manusia itu keturunan dari monyet. Oh, itu teori Darwin. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang ragu, ada yang yakin. Oh, begitu ya? Iya. Jadi Pak Guru ngejelasin ke murid-murid juga harus komplit. Bahwa teori Darwin itu ada yang setuju, ada yang tidak. Kalau menurut Pak Guru gimana? Sebenarnya saya agak ragu Pak. Alasannya? Masa iya sih kita ini keturunan dari monyet? Cuman pagi ini saya yakin kalau manusia itu keturunan dari monyet. Oh, jadi yakin? Ya karena melihat Pak Kepsek makan kacang sama pisang. Maksud Pak Guru? Ada benarnya. Manusia itu keturunan dari monyet. Monyet itu kan suka makan kacang sama pisang. Maksudnya saya monyet? Monyet sih bukan, tapi keturunannya. Itu berarti saya monyet. Jangan emosi dong Pak. Kalau gitu saya ngajar dulu deh. Pasti yang buang kulit pisang ini monyet. Pak Guru ngatain saya monyet lagi? Enggak Pak. Aduh. Kemarin dalam pelajaran IPA, memang Bapak bilang manusia itu keturunan monyet. Soal itu, memang ada yang setuju, ada yang tidak. Saya nggak setuju, Pak. Masa saya ganteng-ganteng begini bilang keturunan monyet? Iya, Bapak bilang ada yang setuju, ada yang tidak, Jono. Udin, apa yang dibisikkan Jono ke kamu? Jono bilang untuk membuktikan kita ini keturunan monyet atau tidak, caranya gimana ya, Pak? Bisa nggak, Pak? Manusia bertiga seperti monyet. Oh, bisa. Manusia itu makhluk pintar kok. Sekarang Bapak buktikan. Lihat. Gimana? Persis monyet kan? Iya. Nah, Jono, setelah Bapak praktekkan tadi, kira-kira menurut kamu manusia itu keturunan monyet apa tidak? Sebelumnya saya tidak percaya manusia keturunan monyet. Nah, sekarang? Kalau sekarang, setelah lihat Pak Guru kayak monyet, saya yakin manusia itu keturunan monyet.
Ngapain lu ngeliatin gue? Kagak. Buah semangka dimasukin sekoteng. Gua nggak nyangka muka abang bener-bener ganteng. Tukang sekuteng pakai gerobak. Emang gue ganteng. Nggak usah pantun-pantunan deh lo. Gue tahu maksud lo. Pasti ujung-ujungnya uang kan, ya? Kagak. Nggak apaan? Kagak salah lagi. Itu bang buat skripsi. Sama uang semester kemarin kan belum bayar tuh. Loh, semester kemarin kan gue udah bayar. Masa gue bayar 2 kali? Emangnya lo kuliah di 2 kampus? Satu kampus lah bang. Tapi uang semester kemarinnya kepake bang. Hah? Kepake buat apaan lo? Temen gue ada yang ulang tahun. Masa gue datang gak bawa kado? Gengsi dong. Makan gengsi. Gue nggak mau bayarin. Lo cari kerja aja buat bayar kuliah lo sendiri. Aja. Ah, dasar pelit. Orang pelit mati yang melingkar. Gue sumpahin. Lo ngomong apa barusan? Hah? Siapa yang mati melingkar? Gue. Kagak bang. Yang mati yang melingkar tuh ular. Mau mati yang melingkar? Ya kagak. Awas, kalau lo nyumpain gue. Aduh. Syukur. Lo nyukurin gue. Kagak. Maksud gue rambut gue udah mesti dicukur. Kirain gue lo ngomong cukur. Emang gue ngomong cukur. Ah, ini sial banget sih nasib gue. Lo kuliah nggak beres. Duit juga nggak punya. Bisa makin apa nasib gue nih? Kurang ajar tuh orang. Lu yang nimbuk pala gue ya? Kagak bang, tadi juga ada yang nipu gue. Tuh kalengnya tuh. Kok sama sih? Terus yang nimbuk siapa dong? Kagak tahu. Bang, jangan-jangan penunggu pohon ini lagi bang. Hah? Lu nakut-nakutin gue aja lu. Setan juga lebih takut sama lo. Dompet. Dompet siapa ya? Wah, banyak banget duitnya. Ini baru namanya rezeki nomplok. Wah, gue jadi bisa bayar uang kuliah. Pokoknya siapa aja yang tahu gue punya duit ini, dia minta traktir, pasti langsung gue traktir. Johnny, beneran mau traktir Vina? Kita makan bakso aja yuk. Makan baksonya boleh nambah kan, John? Jangankan cuma nambah, lu mau sepanci juga nggak apa-apa. Asal kata aja. Bang. Semua yang makan di sini biar gua aja yang bayar. Bener nih. Bener. Bang, aku juga bayarin ya. Pasti. Saya juga bang. Jelas. Mama salah kali. Kita udah 3 kali loh balik tapi nggak ketemu juga. Bener kok, Pak. Mama tadi pergi ke sana doang, terus pulang ke rumah. Pasti dompetnya jatuh di sekitar sini. Berarti kalau gitu dompet mama sudah diambil orang. Terus gimana, Pak? Mama nggak jadi belanja dong. Papa tahu mah siapa yang ngambil dompet mama.
dompetnya masih ada. Woi, balikin dompet istri saya. Enak aja, ini tuh dompet teman saya, namanya Johnny. Kamu yang enak aja, itu dompet saya. Ih, udah dibilangin ini tuh dompetnya Johnny. Johnny! John! Johnny! Hei! Lo mau bohongin gue? Balikin dompet bini gue! Dasar copet! 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 Copet ya? Copet! Balikin! Hampir gue apes lagi. Untung gue gak punya pacar. Kalau pindah pacar gue bisa apes lagi. Lo yang namanya Johnny? Oh, bukan. Nama gue Apes. Apes namanya. Dia namanya Johnny. Lo bohong sama gue? Enggak. Siapa nama? Siapa? Johnny. Johnny Apes. Johnny! Ini dompet kamu. Serem banget sih cerita di koran nih. Perampok tega membunuh pemilik warung Padang gara-gara kepengen rendang. Kalau gue jadi pemilik warung Padang, gue lempar aja tuh perampok sama sebaskom rendang. Joni, kalau mau sarapan, sarapan aja. Nggak usah bedem-bedem begitu. Aja lo ah. Joni, sekali lagi lo berdehem, gue sumpel mulut lo sama rendang nih. Bikin habis makan gue hilang aja ah. Kurang ajar! Siapa lo? Oh, lo saudara istri gue ya? Gue ini rampok tau? Mana ada pagi-pagi begini ada rampok. Emang nggak boleh nyari makan pagi-pagi. Ayam aja dari pagi udah cari makan. Enak juga nih rendang. Rasanya mirip banget sama masakan Padang yang pemilik warungnya kita bunuh kemarin. Tuh, lihat. Aduh, apa apaan nih? Jangan mas, ampun mas. Aduh, mas, tolong mas. Aduh, mas. Aduh. Saya masih punya anak mas, punya istri mas. Bos, hari ini kita makan enak. Enak. Memang mantap ini. Lul. Sekarang lu cari barang-barang yang berharga. Apa aja yang bisa dijual, lu sikat. Buruan. Makan mulu cepetan sono. Buka aja pintunya, Bang. Nggak dikunci. Emang gua bang lu apa? Ya sebenarnya emang nggak pantas sih, Bang. Orang gua ganteng gini, lu begitu. Bangun! Pak Maruf ngapain di sini, Pak? Pak Maruf siapa? Bercanda aja. Detensi sisnya kan masih besok, Pak. Gue ini rampok. Jadi selain jadi dosen, Bapak juga ngerampok? Jangan macem-macem. Gue rampok beneran tau? Gak di kampus, gak di sini. Bapak suka bercanda aja emang. Canda. Gue bener-bener rampok. Lu mau ngejajalin pedang gue yang tajam lo, hah? Tapi Bapak punya saudara kembar gak ya? Soalnya Bapak mirip banget sama dosen saya, Pak Maruf. Lu ngeledek gue, hah? Gue ini anak tunggal. Lu pikir gue kembar sama sepatu bot, hah? Iya, abis mirip sih. Lagian Bapak mau ngerampok apaan sih? Ya, apaan aja yang ada di rumah nih? Ya banyak. Kadang ada kecoa. Kadang suka ada tikus. Kadang suka ada... Udah. Gue minta barang berharga yang ada di rumah nih. Oh.
Bapak suka nonton film nggak? Suka, tapi film karton. SpongeBob. Bukan, perampokan. Gini deh, kalau di film-film, pemilik rumahnya itu diikat dulu, baru ditanyain di mana barang berharganya. Oh iya ya. Yaudah, nih pegang. Gak mau bang. Orang ini senjata tajam, ntar gue ditangkap lagi. Gua aja rampok, nggak takut megang pedang nih. Iya sih, itu kan rampok, ya nggak takut lah. Iya, gua rampok. Yaudah, cepet. Talinya mana? Tuh di lemari. Cepet ambil. Cepet. Loh, mobil papa kok masih ada? Apa papa nggak kerja ya? Wah, jangan-jangan si Vina ada di dalam juga. Kalau emang bener, bakalan saya ikat mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalian tuh apa-apaan sih, bercanda keterlaluan banget. Pakai kaos kaki di mulut segala lagi. Kaos kaki lu bau banget bang. Namanya juga kaos kaki, bau kaki, masa bau ketek? Berarti kaki lu bau banget. Enak aja lo. Udah. Ini ada apaan sih? Rumah ini sedang kami rampok. Mungkin hari ini hari terakhir kalian bertiga. Jadi, sebagai salam perkenalan, sekaligus perpisahan, logo bunuh. Dan sebelum logo bunuh, nama lo siapa? Desi bang. Siapa? Desi. Desi. Bos. Bos, kenapa bos? Kenapa lo nangis bang? Lu kan tahu Dul, nama ibu gua Desi juga. Sumpah gua nggak tega ngebunuh orang yang namanya sama ibu gua. Kalau gua bunuh dia, sama juga gua ngebunuh ibu gua. Oh gitu bang ya? Sekarang lu tanya dia, lu tanya tuh. Sekarang, nama lo siapa? Henry bang. Henry siapa? Lo siapa dong? Henry J. J-nya apa? Jontan. Hah? Dul, lu ngapa nangis juga Dul? Lu ngikutin gua ya? Nggak ngikutin Bang. Henry Jontor itu nama bapak gue. Kalau gue ngebunuh dia sama aja gue ngebunuh bapak sendiri, Bang. Ya udah dah. Kalau gitu kita nggak jadi bunuh mereka berdua. Kita tinggalin aja dah. Ya udah, Mas. Alhamdulillah. Masih ada yang satu bos. Sebelum lu gua bunuh, sebutin nama lu siapa? Joni HD. Adanya apa? Henry Desi. Berat nih bos. Maksud lu? Henry itu kan nama bapak saya bos. Desi itu nama ibu bos. Kalau kita ngebunuh dia bos, sama aja kita ngebunuh kedua orang tua kita bos. Ya udah dah. Kita batalin aja deh ngebunuh mereka. Daripada kita jadi anak durhaka. Iya benar. Kita pulang aja yuk. Iya udah bos. Alhamdulillah. Apa? Maaf ya. Senjata gua ketinggalan. Joni. Sejak kapan nama lo di belakang ada nama HD? Sejak dirampok tadi. Mana sih? Bukan nama HD-HD segala. Daripada gua mati konyol. Perhiasan mama. Mbak, bukain dulu, Mbak. Bukain, Mbak. Lo sih. Bukain nih. Ayo, cepetan.
Jadi disiplin itu adalah sikap yang baik. Jangan menyentuh Jono yang tidak disiplin. Jam segini aja belum datang. Iya, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Wah, kamu panjang umur, Jono. Baru diomongin, kamu datang. Wah, nanti Pak Guru kepanjang umur dong. Kok gitu? Habis ya dong ngomongin Pak Guru datang. Udah, kenapa kamu terlambat? Hujan, Pak. Emangnya kalau terus-terusan hujan gimana? Ya kalau hujan terus-menerus, banjir, Pak. Tenang. Maksud Bapak, kalau hujan terus-menerus, kamu terlambat terus dong. Ya, tergantung, Pak. Tergantung gimana? Hujannya gede apa enggak? Kalau hujan gede? Ya tergantung, Pak. Tergantung hujannya turun di rumah Jono atau di rumah Bapak. Susah amat sih ngomong sama kamu. Pokoknya nanti jam istirahat, kamu menghadap Bapak kepala sekolah. Karena kamu kemarin nggak masuk dan tidak ada surat izin. Ya, Pak. Anak-anak, kita lanjutkan masalah disiplin ya. Mana kota Tegal ya? Dari tadi dicari nggak ada, bikin pusing aja. Sama pusingnya mikirin Jono sama Udin. Ada apa, Pak? Saya pusing mikirin kelakuan Jono, Pak. Sudah sebulan ini, nggak masuk beberapa kali. Iya, Pak. Alasannya juga aneh-aneh. Karena hujan lah. Tapi, Pak, yang lebih aneh lagi, karena neneknya meninggal mulu. Bapak harus sedikit licik menghadapi Jono. Kalau perlu, Bapak harus bisa membongkar kebohongan Jono, Pak. Saya lagi mikir, Pak. Tapi caranya gimana ya, Pak? Kalau langsung kita kasih sanksi, nggak enak kan? Jono itu anaknya Pak Jontor. Nah, Pak Jontor itu ketua komite sekolah di sini. Kenapa, Pak? Pahit? Pahit, Pak. Makanya nggak saya minum dari tadi, orang pahit. Kota Tegal di mana, Pak? Puter, Pak, sebelah kanan, Pak. Mana, Pak? Nggak ada, Pak. Coba. Diajak ngomong malah pergi. Pusing kayak Jono aja. Den, Jono! Apaan sih kalian? Jono, kamu sudah ditunggu kepala sekolah. Terus ngajak Udin, Pak. Emangnya kamu pikir kepala sekolah takut sama Udin? Iya, Jon. Masa Pak Kepala Sekolah takut sama gue? Gue pengen lo jadi saksi, Din. Oh, bilang dong dari tadi. Udah. Cepat kamu ke sana. Kepala sekolah tidur, Din. Kira-kira Doi lagi mimpi apa ya? Apa ya? Biasanya sih kalau orang lagi mau begitu, mimpinya serem, Din. Jon, di atas bibir Pak Kepala Sekolah ada nyamuk. Jono, Udin, siapa yang mukul saya? Saya, Pak. Tadi ada nyamuk di atas bibir Bapak. Jono kasihan kalau Bapak digigit nyamuk. Jono, itu nyamuknya nyamuk malaria apa nyamuk biasa? Ya, saya nanya, Pak. Nyamuk hidup mati. Ya udah, sekarang Bapak mau tanya.
Kemarin kamu nggak masuk, nggak bikin surat izin, kenapa, ha? Jono males, Pak. Males? Iya. Kenapa males? Dulu waktu Jono bikin surat untuk Pak Guru, dibahas. Bertepuk sebelah tangan ya, Jon? Betul. Memangnya surat cinta minta balasan. Jono! Ih, jangan Pak. Ada nyamuk lagi. Kok nyamuknya nggak mati, Pak? Kok nyamuknya nggak mati, Din? Biar gua aja, Jon. Nggak mati juga, Jon. Maksud kalian ini? Iya. Hah? Ini bukan nyamuk, ini bawaan lahir, namanya kucing.